fitur sama dengan kita gunakan np numpy ya .array. Kemudian di dalamnya ada total price. Berapa total price? Di sini kita set misalkan $133. Kemudian base price-nya adalah $140. Berapa nanti unit yang akan terjual? Kita gunakan model.predict. Kemudian parameternya adalah fitur. Ya. Jadi di sini kita lihat yang terjual adalah 27 ya. Yang akan terjual itu 27. Nilai base price, total price itu bisa diubah-ubah. Halo, jumpa lagi dengan channel Python Tube. Kali ini kita akan belajar data science ya. Project data science dengan study case baru, yaitu prediksi permintaan produk menggunakan algoritma machine learning. Misalkan ada sebuah perusahaan berencana untuk menawarkan diskon pada produknya selama musim liburan atau waktu tertentu. Nah, perusahaan ingin menemukan harga di mana produknya dapat terjual lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Maka untuk tugas ini perusahaan menyediakan kumpulan data perubahan penjualan di masa lalu berdasarkan perubahan harga. Jadi ada data set yang disediakan oleh perusahaan. Sehingga kita perlu membuat model yang dapat memprediksi permintaan produk di pasar dengan segmen harga yang berbeda menggunakan algoritma machine learning. Oke, kita mulai. Jika teman-teman mengalami kesulitan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan update tutorial terbaru dari channel Python Tube ini. Berikan like jika Anda merasa terbantu. Baik, seperti biasa kita import kedua library yaitu pandas dan numpy. Kemudian kita baca data dan pd.read.csv. Kita copy paste di sini, kemudian kita paste ya. Kita paste partnya. Kemudian kita perintah .head ini untuk melihat 5 data teratas. Oke, ternyata ada fitur ID, store ID dan lain sebagainya, ada unit sold. Biasanya data fitur yang terakhir ini yang menjadi dependent variable ya, unit sold. Ini yang akan kita cari nanti. Kita akan prediksi. Setelah itu kita coba melihat apakah ada data kosong di dalam dataset kita. Ternyata ada satu data kosong kolom total price ya. Oke. Dan oleh karena itu kita drop saja data sama dengan data.drop na. Jangan lupa kurung ya. Oke. Sudah terdrop. Maka kita coba lagi, kita copy di sini data.is null, kita lihat lagi apakah masih ada data kosong. Ternyata sudah tidak ada data yang kosong. Baik ya. Oke. Ini sudah bagus preprocessingnya. Ya, sekarang kita coba untuk plotting ya. Kita coba plotting. Kita import plotly.express spx. Library yang kita butuhkan adalah ini. Dan kita jalankan. Oke, sudah jalan. Kita mulai. Sini kita buat variabel namanya fig. Kemudian px.scatter karena kita pakai scatter plot ya. Data, kemudian x-nya adalah ini kita unit sold ya. Unit sold. Oke, kita ketik unit sold, barang yang terjual. Kemudian y-nya adalah kita copy total price. Oke, total price. Kemudian size-nya boleh juga kita copy saja unit sold. Oke. Jangan lupa tanda petik ya. Boleh petik 1 atau petik 2. Kemudian fig.show. Kita jalankan. Ini agak memakan waktu ya. Fig show ini. Oke, gimana hasilnya? Nah, dari sini kita lihat bahwa total price semakin tinggi harga, ini semakin sedikit permintaan. Ini sudah hukum ekonomi ya. Jadi semakin murah harganya akan semakin banyak peminatnya.
Tapi kita mainkan ini nanti, kita mainkan harganya. Kita lihat korelasi tiap fitur secara ini ya biasa. Jadi print data.core. Oke, kita lihat korelasinya. Oke, korelasi itu semakin mendekati nilai 1 berarti korelasinya semakin baik ya. Kita lihat di sini korelasi antara base price dengan total price ini 95%. Jadi ini sangat baik. Kalau ada nilai negatif berarti korelasinya tidak ada korelasi ya. Kalau negatif itu. Kalau tadi pakai data core, ini kita pakai Seaborn. Kita coba karena ini lebih menarik ya. Lebih enak dilihat, lebih enak dibaca. SNS. Seaborn SNS. Kemudian di sini ada matplotlib ya, matplotlib.pyplot splt. Kita jalankan. Oke, sudah bisa jalan. Kita buat variabel namanya correlations dengan data.core. Kemudian metodenya kita pakai metode Pearson. Oke. Dan plt.figure. Fix size-nya sekitar berapa ya enaknya? Enaknya ke 15-12. SNS heatmap. Kemudian correlations sama CMap-nya kita pakai Coolwam. Oke. Kemudian annotation-nya true. Ada tuh annotation-nya. Oke. Terakhir kita plt.show. Ini penting juga. Oke, kita jalankan. Oke, ini cepat ya. Nah, seperti kita lihat korelasi terbaik itu yang mendekati angka 1 antara base price dengan total price. Kalau di sini kita lihat nilainya 96% ya. 96%. Ini baik sekali korelasinya dua fitur ini. Nah, berarti nanti bisa kita gunakan ini. Kita gunakan untuk prediksi dengan input base price dan total price. Oke, sekarang kita buat model. Kita model mesin learningnya. Oh ya, jadi sebelum kita buat model kita perlu splitting data dulu. Untuk splitting antara training dataset atau training data sama test data ya. Oke, from sklearn.model selection import train test split. Buat train test split. Kemudian from sklearn.tree kita import decision tree regressor. Ini kita pakai ya. Kita pakai tree di sini. Kita pakai tree regressor di sini. Oke, kita jalankan, sudah bisa jalan. Kita buat variabel x ya. Jadi kita akan ini ya. Akan memilih fitur seperti yang saya bilang tadi bahwa fitur yang kita pilih adalah total price dan base price. Oke. Jadi X adalah data, kemudian total price dan base price. Base price. Total price ini adalah harga jualnya. Kalau base price ini harga normalnya itu. Y atau dependent variabelnya kita yang cari adalah unit sold atau barang yang terjual. Kita mulai splitting data. Sini kita kasih keterangan, oke.
X-train, kemudian X-test, Y-train, Y-test. Ini sudah umum ya. Sama dengan train test split, kita panggil. Kemudian kita buka kurung. Dalam kurung itu ada X, kemudian Y, kemudian test size kita buat 20% untuk testing data. Jadi 0,2 di sini. Kemudian random setnya ini terserah, kita pakai 41 atau angka seberapapun boleh gitu. Oke, kita jalankan ya, sudah bisa jalan, artinya tes data dan training data sudah terpisah. Oke. Ya, kita buat model, kita panggil decision tree regressor. Jangan lupa kurungnya di sini. Oke. Kemudian model.fit-nya kita fitting antara X-train dan Y-train. Fitting model. Oke. Kita jalankan. Oke, sudah keluar nama algoritma. Algoritmanya berarti sudah jalan, sudah bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai coba prediksi dengan cara input data total price dengan base price. Seperti yang saya bilang tadi, total price ini adalah harga setelah diskon, kemudian base price adalah harga normal. Kita perlu menuliskan di sini, itu lebih ini ya, lebih mengingatkan kita. Di fiturnya nanti yang perlu diinput itu total price dengan base price. Oke. Fitur sama dengan kita gunakan np numpy ya .array. Kemudian di dalamnya ada total price. Berapa total price? Di sini kita set misalkan $133. Kemudian base price-nya adalah $140. Berapa nanti unit yang akan terjual? Kita gunakan model.predict. Kemudian parameternya adalah fitur. Ya. Jadi di sini kita lihat yang terjual adalah 27 ya. Yang akan terjual itu 27. Nilai base price, total price itu bisa diubah-ubah sesuai dengan keadaan. Jadi kalau itu ada warning itu tidak ada masalah. Oke ya. Jadi ternyata bisa diprediksi jumlah barang yang akan diminta di pasar sesuai dengan range harga antara total price dan base price.